Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel kita Belajar Asik ID. Oke, sesuai request dari viewers, dari subscriber kita, minta bahas tentang untung rugi ya. Berarti ini tentang jual beli lah ya, materinya yang paling sering kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari ya. Tapi di sini kita bahasnya tentang soal ya. Jadi kita di sini bahas tentang jual beli, khususnya tentang untung rugi. Ya, ini dia salah satu contoh gambarnya. Oke, langsung saja ke soal. Pak Bejo, seorang pedagang, menjual sebuah barang dengan harga 80.000 dan memperoleh laba 25% dari harga beli. Berapa harga beli? Nah, dia tanya harga belinya. Ini jawabannya. Bagaimana pemahaman kita terhadap soal seperti ini? Sangat sederhana. Jadi, pemahamannya adalah kalau dia untung 25%, sini ya. Sini ada 80.000, ada 25%. Ya, 80.000, 25%. Kalau dia untung 25%, artinya dia menjual barang tersebut dengan harga 125%. Nah, dia jual barang dengan harga 125%. 100% itu pasti harga beli. Waktu dia beli barang harganya ya 100% itu kan. Itulah dia, nggak dikatakan untung rugi karena dia baru beli. Tapi kalau dia mau jual, kalau dia jual di atas harga itu, maka dia mendapat untung. Jika dia jual di bawah harga itu, maka dia mendapat rugi. Karena di sini dikatakan laba 25%, artinya dia menjual di atas harga dia beli. Berapa persen? 25%, artinya dia menjual dengan harga 125%. 100% harga beli, 25% untungnya. Nah, jika kita sudah paham tentang ini, kita tinggal membuat persamaannya. Sangat sederhana. Persamaannya adalah 125% harga beli sama dengan 80.000. Langsung saja kita tulis. Nah, seperti ini. Berarti 125% dari harga beli sama dengan harga jual. Di sini kita misalkan saja harga beli sebagai X. Nah, maka persamaannya jadi seperti ini kan. 125% X sama dengan 80.000. Seperti ini. Nah, ya udah, ini gampang kali nih. Persen kan artinya apa? Per 100 ya, biar jelas saya tulis saja per 100-nya ya. Nah, seperti ini nih, persen kan per 100 artinya kan. Ya udah, tinggal pindahin aja. Nah, kalau pindah ini bukan pindah sih sebenarnya, cuma nanti saya jelaskan lebih detail di video yang lain. Cuman saya jelaskan sekilas. Kalau yang di bawah pindah ke atas, pembagi jadi pengali. Kalau pengali jadi pembagi ya, atas pindah ke bawah, bawah pindah ke atas. Jadi persamaan mencari X-nya adalah seperti ini. Nah, jadi seperti ini, kan terbaliknya. 100 jadi ke atas, 125 jadi ke bawah ya kalau kita pindah ruas. Ini kan di ruas kiri, kita pindah ke ruas kanan, jadi seperti ini. Nah, tinggal kita cari aja nih hasilnya berapa. Jadi kalau kita cari hasilnya adalah 64.000 ya. Kalau dicari ini hasil kalinya adalah 64.000. Jadi gampang kan? Nah, jadi untuk soal ini saya beritahu sekali lagi. Kalau seandainya dibilang untung 25%, artinya kita tambahin aja tuh. Berarti sekarang harga jualnya adalah 125%. Jadi kalau untungnya 30%, 130%. Kalau rugi 20%, berarti dia jual dengan harga 80%. Dikurangi aja dengan 100 ya. Jadi kalau misalnya untung ditambah, kalau rugi dikurang. Ya. Nah, selebihnya masukkan ke persamaan ini gitu. 125% dari harga beli sama dengan harga jual. Nah, seperti itu untuk video kali ini. Soal yang pertama ini, mudah-mudahan kalian paham. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Sebelum lanjut ke soal yang berikutnya, buat teman-teman semua, jangan lupa dukung channel kami dengan like, comment, and subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Thank you. Oke, ini soal nomor 2. Di sini saya bacakan langsung soalnya. Ibu membeli ayam seharga 30.000. Kemudian ayam tersebut dijual dengan harga 37.500 ya. Berapa persen keuntungan ibu? Ya, memang secara logika ini kurang realistis ya. Ibu baru beli ayam 30.000 terus dijual lagi. Cuman sepotong pula tuh ya. Agak lucu sih, cuman yang ada masalah ini soalnya seperti ini memang. Oke, langsung saja. Berarti ini ibu beli dengan harga 30.000, jual lagi dengan harga 37.500. Ya. Oh ya, ibu-ibu jualan ya, ibu-ibu jual beli ya berarti ya. Kurang lebih seperti inilah ilustrasinya. Ya, ini dia ya. Ya, ini ibu-ibu lagi jualan ayam ya. Cuman di sini ayamnya banyak, kalau yang di soal sepotong ya. Oke, langsung saja. Dari angkanya aja kita udah bisa tahu ya untungnya
berapa untung, artinya harga jual dikurang harga beli ya. Kalau bernilai positif hasilnya maka itu untung, kalau bernilai negatif maka itu rugi ya. Jadi kita lihat saja di sini untungnya berapa, 37.500 dikurang dengan 30.000. Oke, kurang lebih seperti ini. Untung sama dengan harga jual kurang harga beli, hasilnya harus positif ya. Untungnya berarti 7.500. Ini sebenarnya nggak saya tulis pun kita semua udah tahu ya. Cepat lah kalau masalah uang. Oke, nah untuk mencari persentase untung, karena sini ditanya apa, berapa persen keuntungan ibu. Untuk mencari persentase untung itu caranya seperti ini. Nah seperti ini, persen untung sama dengan untung ya per harga beli kali 100%. Udah langsung aja kita masukin kemari ya, berapa untungnya, berapa harga belinya, terus kita kali dengan 100%. Nah seperti ini ya. Nah seperti ini. Nah ini tinggal coret-coret aja ya, coret-coret seperti ini ya. Ini nolnya kita ilangin aja, terus di atas kita coret 2, di bawah kita coret 2, terus di sini ada 2 juga ya, kita coret juga dengan 2 nol yang ada di bawah ini. Udah sisanya berarti tinggal kita bagi aja nih. 75 bagi 3 berapa? Ya benar sekali, 75 bagi 3 adalah 25 ya. Untungnya adalah 25%. Gampang bukan? Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Langsung saja saya bacakan soalnya. Pak Ikram membeli sebuah televisi seharga 2.800.000. Tetapi karena Pak Ikram mendapat potongan harga, ia hanya membayar 2.240.000. Persentase diskonnya adalah, nah, jadi dia beli televisi yang diskonan. Ya. Jadi udah kayak, walaupun bapak-bapak, Pak Ikram seperti mama ya, kalau ada diskon cepat gitu belinya. Oke, nah di sini kita akan coba jawab soalnya. Jadi dia beli dengan harga 2.800.000, terus karena ada diskon dia dapat 2.240.000. Nah diskon artinya apa? Diskon artinya potongan harga. Diskon artinya potongan harga. Jadi kalau kita mau cari persen diskon, kita juga harus tahu berapa potongan harganya. Jadi kita lihat aja di sini, potongan harganya adalah ya udah harga normalnya tadi berapa, terus harga terakhir dia belinya berapa gitu ya. Berarti 2.800.000 dikurang dengan 2.240.000. Berapa hasilnya tuh ya kira-kira? Nah ini dia ya, potongan harganya berarti berapa nih? 560.000 ya. Kalau kita udah tahu potongan harganya, langsung aja kita cari persen dari potongan harga atau persen dari diskonnya. Gimana caranya? Kurang lebih sama seperti rumus nomor 2, cuman kita ganti ini persen. Kalau tadi persen untung, berarti di sini persen diskon gitu ya. Diskonnya per harga beli dikali 100%. Ya, maksud saya harga awal ya, bukan harga beli. Harga belinya kan terakhir tadi udah jadi 2.240.000 ya. Berarti dari harga awalnya nih, karena ditanya diskon itu kan berarti potongan harga. Potongan harga dari mana? Dari harga awal gitu ya. Jadi di sini persen diskon sama dengan diskon per harga awal. Di sini diskon saya ganti aja dengan potongan harga ya. Potongan harganya per harga awal dikali 100%. Nah, saya rapikan dikit biar enak dilihat. Oke, langsung saja kita cari. Berarti seperti ini. Nah, berarti seperti ini ya. Kita coret-coret aja seperti yang tadi. Nolnya kita coret. Berarti nolnya di atas ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Di bawah kita coret 4 dulu nih. Ini udah kita coret 4, terus kita coret. Nah, di sini kan nolnya tinggal sebiji nih. Berarti kita coretnya sebiji aja nih dari yang si 100. Kita coret sebiji. Nah, nolnya udah kita coret semua. Di sini di atas sisa nolnya sebiji. Berarti ini kan 56 kali 10 berapa? 560. Berarti 560 dibagi 28. Nah, berarti seperti ini ya. Persennya nggak saya hapus ya, karena hasilnya juga nanti dalam bentuk persen ya. Jadi nggak usah kita ubah jadi per 100, biarin aja nih lambang persennya seperti ini. 560 dibagi 28 berapa? Ya, hasilnya adalah 20%. Ya, maka jawabannya adalah D ya, 20% di sini ya. Oke. Ya, mudah-mudahan kalian paham. Seperti ini kurang lebih. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Oke, langsung saja saya bacakan soalnya. Sebuah mobil dijual seharga 160 juta rupiah. Harga tersebut merupakan harga setelah 20% diskon. Harga mobil tersebut sebenarnya adalah
Jadi 160 juta ini udah didiskon. Makanya dapatnya sekarang harganya 160 juta. Berarti kalau nggak didiskon harganya bukan segitu gitu ya. Jadi intinya kali ini kita tentang membeli sebuah mobil. Ya, ini ilustrasinya ya, mobil berwawasan lingkungan. Oke, nah kita fokus ke soal. Jadi seperti ini. Ingat lagi di soal yang sebelumnya udah kita bahas. Saya katakan apa? Kalau seandainya untung berarti itu misal untung 30%, kita jadiin 130% gitu kan, harga jualnya 130%. Kalau kita rugi 25%, artinya kita kurangi 100 kurang 25 berapa? 75% gitu ya. Nah, di sini kurang lebih sama juga nih. Kalau sebuah mobil dijual seharga 160 juta dan harga tersebut udah didiskon 20%, artinya 160 juta ini adalah 80% dari harga sebenarnya. Nah, itu aja yang kita jadikan persamaan. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini pemahamannya nih. Ya, jadi 80% dari harga awal itulah harga yang udah didiskon, itulah harga yang sekarang dia bayar untuk membeli mobil tersebut ya, 160 juta ya. Nah, jadi gimana cara kita cari harga mobil sebenarnya? Ya, gampang aja. Harga mobil sebenarnya itu kan harga awal ya. Harga awal nih, harga awal. Jadi kita masukkan aja, kita misalkan dulu harga awal sebagai si X. Nah, ini harga awal si X, kita masukkan aja ke persamaan ini ya. Berarti 80% X sama dengan 160 juta. Nah, ini ya 80% si X sama dengan 160 juta. Langsung aja nih saya buat 80/100 ya. Nah, sama seperti soal yang sebelumnya, ini kita pindahin aja. Jadi ya kalau dia pindah, ini kan di ruas kiri. Ruas kiri itu di sebelah kiri sama dengan ruas kanan, di sebelah kanan sama dengan ya. Dia dari ruas kiri kita pindahin ke kanan. Kalau di sini 80/100 di ruas kiri, di sebelah kanan berarti jadi 100/80. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi udah kita pindahin ruasnya. Jadi di sini jadi 100/80. Ini kebetulan angkanya mudah ya. Ya, nolnya juga gampang nih, saya coret aja nolnya dulu. Nah, ini udah dicoret, udah gampang aja nih. Artinya apa? 16 juga bisa kita coret dengan 8 ya, cuman nggak usah dicoret, ini langsung aja saya tulis karena angkanya nggak susah ya. 160 dikali 10 tambah aja nolnya sebiji, jadinya 1600/8. Ini ya, 1600 bagi 8 berapa? Ya udah, 16 bagi 8 berapa? 2 ya, artinya dapatnya 200. Ya, 200 juta ya. Maka jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, akhirnya kita sampai ke soal yang nomor 5 ya. Soal kelima di video kita kali ini. Langsung saja saya bacakan soalnya. Dion membeli 20 kg beras jenis A seharga Rp6.000 per kilogram. Dan 30 kg beras jenis B dengan harga Rp4.000 per kilogram. Kedua jenis beras tersebut kemudian dicampur. Agar Dion mendapat keuntungan 4%, maka beras tersebut harus dijual seharga ... per kilogram. Oke, jadi sekarang kita mau bahas tentang beras ya. Nah, ini dia ya. Mau beli beras dia ya. Berasnya kalau beli berpahala nih, soalnya ada nasihatnya ya. Rajin sholat, apalagi nih rajin masuk kampus untuk anaknya nih ya. Nggak begini ilustrasi berasnya. Oke, kita fokus ke soal. Jadi di sini kan dia mau untung 4%. Nah, jadi kita fokus aja, intinya dia mau untung 4%. Nah, secara pemahaman soal, karena ini tentang untung rugi, tentang jual beli. Untung rugi itu kaitannya erat dengan apa? Modal awal kita, terus nanti modal, bukan modal jual sih, harga jualnya gitu ya. Harga jualnya berapa? Kalau pengennya untung berarti harga jualnya harus lebih dari harga beli. Itu aja konsep awalnya ya. Jadi artinya kita harus tahu dulu nih, si Dion keluar uang berapa nih untuk beli beras A dengan beras B gitu ya. Masalah dicampur belakangan tuh urusan belakang tuh, urusan dia nyampur dua beras ini. Tapi intinya kita harus tahu nih berapa Dion keluar duit total untuk membeli dua tipe beras ini. Jadi langsung aja kita coba cari untuk beras A berarti berapa nih? Dia beli 20 kg.
dengan harga Rp6.000 per kilogram. Ya. Nah, oke, kita cari dulu nih berapa keluar uang untuk si beras jenis A ya. Nah, ini untuk modal beras A ya. 6.000 dikali 20 ya. Hasilnya berapa nih? 120.000. Lalu kita lanjut ke modal untuk beras B. Berapa tadi? Modal untuk beras B berarti belinya 30 kg. Maksudnya beratnya 30 kg. Belinya 4.000 per kilogram ya. Nah, ini dia ya. Berarti berapa nih untuk yang beras B? Dikali aja 4.000 dikali 30. Nah, ini ya. Hasilnya sama berarti ya, yang atas dengan yang bawahnya. A dengan B sama-sama 120.000. Terus berarti kita totalin aja, modal totalnya berapa berarti? 120.000 ditambah 120.000 berarti hasilnya berapa? Ya, benar sekali, 240.000 ya. Nah, karena di sini di soal dia tanyanya harga per kilogram, jadi sebelum kita cari 4%-nya kita cari dulu. Berarti kalau ini modalnya 240.000 ya, berarti kita harus tahu dulu kalau 240.000 ini kita bagikan dulu dengan siapa? Dengan total semuanya ini ya, total kilogramnya ya, berarti 50 kg. Kita bagi aja dulu harga 240.000, modal 240.000 ini dibagi dengan 50 biar kita tahu modalnya untuk harga per kilogram berapa gitu. Berarti ini ya, 240.000 dibagi 50 kilogram. Hasilnya berapa? Hasilnya 4.800 rupiah ya per kilogram ya. Kita udah dapat nih harga satuan per kilogramnya berapa, 4.800. Nah, sekarang tinggal kita cari persen untungnya ya. Jadi ini udah dapat 4.800. Kita fokus ke persen untung, bukan persen untung sih. Dengan untung 4% berapa nih harus dijual gitu ya. Oke, berarti harga jualnya kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi harga jualnya berapa agar untung 4%? Harga modal ditambah 4% dari harga modal. Kan mau untung 4%. 4% dari siapa sih? Dari harga modal gitu ya. Nah, jadi kita udah punya nih harga modalnya. Harga modal di sini kita pakai yang 4.800 ya, karena dia kan di soal minta per kilogram. Berarti kita pakai harga modalnya 4.800 ditambah 4% dari 4.800. Nah, seperti ini. 4% dari 4.800 berapa? Ya, 192 rupiah. Udah tinggal ditambahin aja 4.800 ditambah 192 rupiah. Maka hasilnya adalah ya 4.992 rupiah per kilogram. Oke, maka jawabannya adalah A. Oke, ini dia ya. Oke, dengan demikian maka berakhirlah pembahasan kita untuk soal-soal di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan saya nggak lupa juga untuk meminta kawan-kawan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa juga kalau memang ada kritik dan saran boleh, atau request materi-materi lain boleh juga, kita bakal masukkan ke list untuk video-video kita berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.